Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel iLearnisha. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah persiapan untuk mengikuti tes CPNS pada tahun 2021 nanti. Dan di sini saya akan berbagi mengenai tips dan trik dalam menyelesaikan soal deret angka dan deret huruf. Oh ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Dan insya Allah, tips dan trik ini sudah saya validasi ke kumpulan-kumpulan soal yang terdapat pada buku-buku untuk mengikuti persiapan CPNS 2021 nantinya. Oke, penasaran bagaimana caranya? Mari kita mulai saja videonya. Oke, kita bahas dari tips dan trik yang pertama, yaitu ketika teman-teman mengerjakan sebuah soal deret, maka teman-teman harus mengetahui bahwa hanya terdapat 4 kemungkinan pola teman-teman, yaitu pola lompat satu suku, pola lompat dua suku, pola lompat tiga suku, dan deret Fibonacci namanya teman-teman. Apa itu deret Fibonacci? Deret Fibonacci itu teman-teman gambarannya ialah jika suatu suku itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya teman-teman. Misalkan gini teman-teman, 5 merupakan penjumlahan dari 2 ditambah 3. 8 merupakan penjumlahan dari 3 ditambah 5. Nah, maka dari itu, ketika kita mendapati sebuah soal itu merupakan deret Fibonacci teman-teman, maka tugas kita hanyalah melihat dua suku terakhir, dua suku yang paling belakang untuk kita jumlahkan. Nah, 13 ditambah 21 berapa teman-teman? 34, maka hasilnya adalah 34 teman-teman. Nah, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai deret Fibonacci. Karena deret Fibonacci cukup mudah untuk dipahami. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita bisa melihat kalau suatu deret itu merupakan pola lompat satu suku atau merupakan pola lompat dua suku atau bahkan lompat tiga suku teman-teman. Maka dari itu kita perlu mengetahui nih ciri-ciri dari masing-masing pola teman-teman. Kita akan membahasnya dari pola lompat satu suku dulu nih teman-teman. Nah, ada satu ciri khusus dari pola lompat satu suku, yaitu ketika teman-teman mendapati sebuah soal itu hanya memiliki kurang atau sama dengan 5 suku teman-teman, maka bisa dipastikan kalau soal tersebut merupakan soal pola lompat satu suku teman-teman. Saya ulangi ya. Ketika teman-teman mendapati sebuah soal hanya memiliki jumlah sukunya itu 5 atau kurang dari 5, maka bisa dipastikan kalau soal tersebut menggunakan pola lompat satu suku teman-teman. Oke, kita lihat contohnya teman-teman. Contohnya seperti soal yang ini teman-teman. Kita lihat soal ini merupakan soal dengan jumlah sukunya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka bisa saya pastikan kalau soal ini akan menggunakan pola lompat satu suku, yaitu plus 2, ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi, ditambah 2 lagi, dan seterusnya teman-teman. Nah, ciri-ciri yang lain yaitu pola lompat satu suku itu biasanya menggunakan pola yang sederhana teman-teman. Selain pola yang sederhana, dia itu suku-sukunya itu saling berhubungan satu sama lain teman-teman. Nah, tapi dengan catatan, tidak menutup kemungkinan kalau suatu soal itu memiliki lebih dari 5 suku, dia masih ada kemungkinan untuk menggunakan pola lompat satu suku. Dan biasanya dia tuh menggunakan lebih dari satu operasi bilangan teman-teman. Misalnya ditambah 2, dikali 2, kemudian ditambah 2 lagi, dan seterusnya teman-teman. Begitu ya teman-teman untuk pola lompat satu suku. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang pola lompat dua suku. Nah, pola lompat dua suku ini itu pertama-tama itu ditandai dia tuh selalu lebih dari 5 suku teman-teman. Dia tuh selalu lebih dari 5 suku. Nah, lalu apa yang membedakannya dengan pola lompat satu suku? Yang membedakannya ialah terdapat di hubungan antara suku genap dan suku ganjil ya teman-teman. Apabila dia memiliki suku genap yang saling berhubungan,
maka bisa dipastikan kalau dia merupakan pola lompat 2 suku, teman-teman. Oke ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, dapat dari mana data kalau dia tuh harus selalu lebih dari 5 suku? Karena begini teman-teman pola pikirnya. Ketika kita memiliki sebuah soal yang menggunakan pola lompat 2 suku, maka kita paling tidak membutuhkan 2 kali pengulangan agar kita bisa mengerjakan soal tersebut, teman-teman. Misal nih, dari suku pertama dia akan lompat ke suku ketiga, dari suku ketiga akan lompat ke suku kelima, dan begitu juga ke pola yang genap, teman-teman. Dari suku kedua dia akan lompat ke suku keempat, dan dari suku keempat dia akan lompat ke suku keenam. Maka untuk pola lompat 2 suku, dia paling tidak akan membutuhkan 6 buah suku, teman-teman. 6 buah angka atau 6 buah bilangan yang saling berhubungan, teman-teman. Nah, jadi bisa ditangkap ya kenapa saya menjelaskan kalau dia tuh harus selalu lebih dari 5 suku, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pola lompat 3 suku, teman-teman. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu adalah biasanya dia tuh selalu lebih dari 7 suku, teman-teman. Kenapa selalu lebih dari 7 suku? Kembali lagi ke penjelasan saya sebelumnya, teman-teman. Misal nih, ini kan suku pertama. Kalau dia tuh lompat 3 suku, berarti dia lompat ke suku keempat. Dari suku keempat dia lompat ke suku ketujuh. Begitupun dari suku kedua. Suku kedua dia lompat ke suku kelima. Dari suku kelima dia lompat ke suku ke-8. Maka paling enggak, teman-teman, dia membutuhkan 8 buah suku, teman-teman. Dia membutuhkan 8 buah suku untuk bisa menggunakan pola lompat 3 suku, teman-teman. Maka dari itu bisa saya simpulkan, apabila suatu soal itu memiliki jumlah sukunya itu lebih dari 7, kemungkinan besar dia itu akan menggunakan pola lompat 3 suku, teman-teman. Lalu apa yang membedakan lompat 3 suku dengan lompat 2 suku nih? Nah, itu kan pertanyaan, teman-teman. Nah, yang jadi pembedanya yaitu ya hubungan antara suku genap dan suku ganjilnya, teman-teman. Nah, kita lihat di contoh soal yang ini, teman-teman. Kita lihat bahwa suku genap dan suku ganjilnya itu tidak saling berhubungan nih, teman-teman. 1, 7, 7 ke 8. 8 ke 3. Wah, ini kan nggak saling berhubungan, teman-teman. Maka kemungkinan besar bisa dipastikan kalau dia merupakan pola lompat 3 suku, teman-teman. Oke ya, bisa diterima. Nah, kalau belum, teman-teman simpan aja dulu, nanti kita bahas ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, lanjut ke tips dan trik yang kedua, teman-teman. Trik yang kedua itu yaitu saya sebutnya membangun naluri, teman-teman. Ada 2, yaitu membangun naluri hubungan antar angka. Gimana sih membangun naluri hubungan antar angka? Misalkan gini, teman-teman. Misalkan teman-teman melihat angka 2 dan angka 8. Maka teman-teman harus mempunyai naluri untuk menebak kira-kira pola-pola bilangannya seperti apa. Ini kan 2 ke 8, teman-teman. Oh, berarti polanya dikali 4, karena 2 dikali 4 hasilnya 8. Oh, atau polanya ditambah 6, karena 2 ditambah 6 merupakan 8. Atau polanya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 merupakan 8. Begitu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman melihat 2 buah angka, teman-teman harus bisa mencari hubungan antara kedua angka tersebut. Apakah dia dikalikan sesuatu, ataukah dia akan ditambahkan sesuatu, ataukah dia akan dipangkatkan sesuatu. Begitu, teman-teman. Nyambung ya apa yang saya maksud. Terus yang kedua itu saya menyebutnya dengan naluri untuk melihat hubungan antar suku, teman-teman. Apakah dia termasuk pola lompat 1, ataukah dia termasuk pola lompat 2, ataukah suku-sukunya termasuk pola lompat 3 suku, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas ke contoh soalnya aja, teman-teman. Misal nih, kita bahas dulu dari soal nomor 1. Kita lihat, oh, di sini jumlah sukunya itu ternyata lebih dari 5 nih, teman-teman. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan besar dia akan menggunakan pola lompat suku yang kedua, karena jumlah sukunya lebih dari 5. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan menggunakan pola lompat suku pertama. Nah, di sini kita akan mencoba nih, kira-kira kalau pola lompat 2 suku itu bisa nggak? Berarti kan 1 ke 4.
4 ke 9, 9 ke 16, dan 6 ke 11, 11 ke 16, 16 ke 21. Nah, dan begini kan teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ialah kita mempraktikkan tips dan trik yang kedua, yaitu melihat hubungan antara angkanya teman-teman. 1 ke 4 hubungannya apa? Oh, ditambah 3. 4 ke 9, oh hubungannya ditambah 5. Oh, 9 ke 16, oh ditambah 7. Oh, berarti polanya seperti ini. Berarti oh ini ditambah 9 dan kemungkinan ini akan ditambah 11. Nah, sekarang kita lihat 6 sama 11. Oh, ini ditambah 5. 11 ke 16. Oh, ini ditambah 5. Oh, ini berarti ditambah 5 lagi. Berarti ini akan ditambah 5. Maka jawabannya adalah 21 tambah 5, 26. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua nih teman-teman. Contoh soal yang kedua kan kita lihat jumlah sukunya ada 5, ada 5 buah suku. Berarti bisa kita simpulkan bahwa soal ini akan menggunakan pola lompat suku 1. Pola lompat suku 1 yaitu dari 3 ke 6, dari 6 ke 12, dari 12 ke 21, dari 21 ke 33. 3 ke 6 kira-kira apa? Apakah dikali 2 atau ditambah 3? Kita lihat nih. Oh, ini ditambah 6. Oh, berarti kemungkinannya seperti ini. Oh, ini ditambah 3, ini ditambah 6, oh ini ditambah 9, oh ini berarti ditambah 12 nih. Dapat ketemu polanya. Ini berarti ditambah 12 dan sekarang ditambah 15. Berarti 33 ditambah 15, 48 teman-teman. Nyambung ya? Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga nih sekarang teman-teman. Nah, di sini saya mendapati bahwa oh ternyata jumlah sukunya ada 3, 6, 9. Oh, ada 9 buah suku nih teman-teman. Dan dia itu merupakan jumlah sukunya lebih dari 5. Berarti dia kemungkinan kalau enggak pola lompat 2, pola lompat 3 nih teman-teman. Sekarang kita coba pola lompat 2 dari 36 ke 3 ke 10. 36, 3, 10. Oh, ternyata enggak ada hubungannya nih teman-teman. Berarti kita bisa mencoba ke pola lompat 3. Sekarang pola lompat 3. Berarti 36 ke 31. 31 ke 26. 26 ke bilangan ini. Nah, dan 5 ke 10. 10 ke 15. 15 ke yang ini. Sekarang 36 ke 31. Oh, dikurang 5. 31 ke 26 dikurang 5 lagi. Oh, berarti ini 26 dikurang 5. Oh, berarti ini 21. Sekarang 5 ke 10. Ditambah 5 nih polanya nih. 10 ke 15. Oh, ditambah 5 lagi. Ditambah 5. Oh, berarti ini 15. Oh, ini ditambah 5 lagi. Berarti 15. Di sini 20. Dapat ya, teman-teman? Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal yang keempat, teman-teman. Contoh soal yang keempat ini kita lihat, oh, ternyata 10 itu merupakan 3 ditambah 7. 17 itu merupakan 7 ditambah 10. 27 merupakan 10 ditambah 27. Oh, berarti ini merupakan penjumlahan dua suku sebelumnya. Berarti untuk menjawab yang ini merupakan 17 ditambah 27. 17 ditambah 27 merupakan berapa teman-teman? 37 tambah 7, 44. 44 ditambah 27 gimana teman-teman? 44, 64. Berarti 70. Berapa teman-teman? 71. Nah, gimana teman-teman, apakah teman-teman bisa mengikuti? Nah, untuk tips dan trik yang ketiga ini sebenarnya sekilas info aja teman-teman. Poin pentingnya itu terdapat di tips dan trik yang ke-1 dan kedua. Kalau poin dari tips dan trik yang ketiga ini yaitu untuk membangun naluri teman-teman. Kalau misalkan oh ternyata perubahannya itu kecil, kemungkinan dia akan menggunakan pola penjumlahan atau pengurangan. Kalau dia tuh perubahannya besar, berarti akan menggunakan perkalian atau pembagian. Dan kalau dia tuh perubahannya signifikan, oh berarti dia akan menggunakan pangkat. Begitu teman-teman. Yang penting di sini itu adalah pola huruf teman-teman. Pola huruf itu akan selalu biasanya melompat 1 huruf, 2 huruf dan seterusnya teman-teman. Dan huruf itu selalu dimisalkan, misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3 dan seterusnya
hingga Z sama dengan 26. Halo teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk nonton video saya selanjutnya, karena di video saya selanjutnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana sih cara mengaplikasikan tips dan trik yang telah saya berikan kepada teman-teman, agar teman-teman juga bisa mengaplikasikannya dalam mengerjakan soal tes CPNS pada tahun 2021 nanti. Oke, semangat terus, jangan putus semangat. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video ini, klik tekan like, share video ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama menjadi orang yang bermanfaat. Dan ya, terakhir dari saya, selamat menikmati indahnya perjuangan.